Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas mengenai pewarisan sifat bagian pertama, yaitu mengenai materi genetik. Pada materi pewarisan sifat bagian pertama, kita akan membahas mengenai materi genetik, di antaranya kromosom, DNA, dan gen. Pewarisan sifat atau hereditas merupakan penurunan sifat dari induk atau orang tua kepada keturunannya atau anaknya. Ilmu yang mempelajari tentang pewarisan sifat disebut genetika. Bapak genetika adalah Gregor Mendel. Mendel melakukan eksperimen pada tanaman kacang ercis atau tanaman kacang polong. Sifat-sifat suatu makhluk hidup diwariskan melalui sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Bagian sel yang bertanggung jawab terhadap penurunan sifat ini terdapat di bagian inti sel. Di dalam inti sel terdapat kromosom. Kromosom merupakan benang-benang halus yang berfungsi sebagai faktor pembawa sifat keturunan. Di dalam kromosom terdapat substansi pembawa sifat keturunan yang terdiri atas senyawa kimia yang disebut sebagai gen. Gen berfungsi sebagai penentu sifat-sifat suatu makhluk hidup. Kromosom dan gen inilah yang mengendalikan pewarisan sifat pada makhluk hidup. Yang pertama, kita akan membahas mengenai kromosom. Kromosom terletak di dalam inti sel atau nukleus. Kromosom tersusun dari protein dan asam nukleat. Di dalam kromosom terdapat puluhan hingga jutaan gen. Struktur kromosom terdiri dari dua bagian. Yang pertama, kepala kromosom atau disebut juga sebagai sentromer. Yang kedua, lengan kromosom yang disebut juga sebagai kromatid. Sentromer atau kepala kromosom berperan ketika terjadi pembelahan sel. Di sentromer ini tidak terdapat gen. Kromatid atau lengan kromosom tersusun atas selaput atau membran, matriks, dan kromonema. Matriks merupakan cairan yang terdapat di dalam kromosom. Matriks ini berfungsi sebagai pelindung dari bagian kromonema. Kromonema merupakan benang halus yang berpilin dan terendam di dalam matriks. Kromonema tersusun atas manik-manik atau butiran-butiran yang dinamakan nukleosom atau kromomer. Pada kromomer ini akan terlihat lilitan-lilitan benang DNA. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai hubungan antara gen, DNA, dan kromosom. Di sini terlihat gambar ada inti sel. Inti sel ini mengandung sejumlah kromosom. Ketika kromosom ini kita uraikan, maka akan terlihat untaian benang berbentuk spiral. Untaian-untaian benang ini terlihat membentuk satu struktur seperti ini. Struktur ini dinamakan sebagai kromomer atau nukleosom. Jika dari struktur ini kita ambil satu bulatan berwarna oranye, maka akan terlihat bulatan ini akan dililit oleh benang yang berwarna biru. Bulatan oranye ini disebut sebagai protein histon, sedangkan benang yang melilitnya yang berwarna biru ini merupakan DNA. Jika DNA ini kita tarik lagi, maka akan terlihat
dua buah rantai atau bisa disebut juga double helix. Double helix ini atau dua untai rantai ini, jika kita lihat lebih detail lagi, maka akan terdiri dari bagian-bagian atau kode-kode yang akan kita sebut sebagai gen. Jadi, gen merupakan unit yang mewariskan sifat. Kalau kita bahas di sini, kita lihat inti sel atau nukleus mengandung kromosom. Kromosom mengandung molekul DNA, dan gen merupakan bagian dari DNA. Berdasarkan letak sentromernya, kromosom dikelompokkan menjadi 4 macam. Yang pertama, metasentrik, yaitu kromosom yang letak sentromernya berada di tengah-tengah, sehingga kedua kromatid akan sama panjang. Yang kedua, submetasentrik, yaitu kromosom yang letak sentromernya mendekati kepingan tengah, sehingga kromatid yang satu lebih panjang dari kromatid lainnya. Yang ketiga, akrosentrik, yaitu kromosom yang letak sentromernya mendekati kepingan ujung, sehingga salah satu kromatid sangat pendek. Dan yang keempat, telosentrik, yaitu kromosom yang letak sentromernya berada di kepingan ujung, sehingga hanya memiliki satu kromatid saja. Yang berikutnya, kita akan membahas mengenai kromosom pada manusia. Sel tubuh manusia memiliki 23 pasang atau 46 buah kromosom. Jika kita lihat dari gambar ini terdiri atas 23 pasang atau 46 buah kromosom. Setiap inti sel pada makhluk hidup memiliki dua jenis kromosom, yaitu kromosom tubuh atau autosom dan kromosom kelamin atau gonosom. Setiap sel tubuh akan memiliki kromosom yang berpasangan, sehingga disebut sebagai pasangan kromosom yang homolog, sehingga sel tubuh bersifat diploid atau 2N. Akan tetapi, untuk sel kelamin atau gamet, kromosomnya itu tidak berpasangan, sehingga dia bersifat haploid atau N. Karena sel telur dan sel sperma masing-masing membawa gen dan kromosom sendiri-sendiri, maka ketika sel telur dan sel sperma orang tua melebur, zigot yang terbentuk akan mengandung gabungan gen-gen dan kromosom dari ayah maupun ibu. Inilah bagaimana sifat kedua orang tua bisa diwariskan ke anaknya. Bisa dilihat di sini konsep pewarisan sifat. Sel sperma dan sel telur mengandung masing-masing 23 buah kromosom. Keduanya akan bergabung membentuk zigot dengan jumlah 46 kromosom. Kromosom tubuh disebut juga sebagai autosom. Berfungsi untuk mengontrol sifat-sifat tubuh suatu organisme, tetapi tidak ikut menentukan jenis kelamin. Kromosom tubuh dilambangkan dengan simbol A yang berasal dari kata autosom. Jumlah kromosom tubuh atau autosom ada 22 pasang atau 44 buah, sehingga sering dituliskan sebagai 22 AA atau 44A. Kromosom kelamin disebut juga sebagai gonosom. Berfungsi untuk menentukan jenis kelamin suatu organisme. Gonosom berjumlah 1 pasang atau 2 buah. Pada laki-laki, gonosomnya terdiri dari kromosom X dan kromosom Y, sehingga sering dituliskan sebagai XY.
Sementara pada perempuan, gonosomnya terdiri dari sepasang kromosom X, sehingga ditulis sebagai XX. Jika kita lihat tabel ini, sel tubuh pada laki-laki, jumlah kromosomnya dapat kita tulis sebagai 22AA plus XY atau 44A plus XY. Sedangkan pada sel tubuh perempuan, jumlah kromosomnya adalah 22AA plus XX. Atau, ini salah tulis ya, yang benar itu 44A plus XX. Sedangkan pada sel kelamin laki-laki itu bersifat haploid atau N, maka kromosomnya dapat ditulis 22A plus X atau 22A plus Y. Sedangkan pada sel kelamin perempuan dapat ditulis sebagai 22A plus X. Selanjutnya kita akan membahas mengenai DNA. DNA merupakan dua rantai atau rantai ganda atau kita sebut sebagai double helix yang sangat panjang yang berfungsi menyampaikan informasi genetik. DNA terletak pada nukleus atau inti sel. DNA terdiri atas dua untai atau dua rantai. Kalau kita lihat, ini adalah satu rantai. Misalnya ini adalah satu rantai. Setiap rantai itu akan tersusun atas banyak nukleotida. Jadi dalam satu rantai itu akan tersusun atas banyak nukleotida. Satu nukleotida ini terdiri atas fosfat, gula pentosa, dan basa nitrogen. Basa nitrogen pada DNA terdiri atas adenin, guanin, timin, dan sitosin. Setiap basa nitrogen pada nukleotida tadi akan berikatan dengan sesama basa nitrogen. Adenin akan selalu berikatan dengan timin. Sedangkan sitosin akan selalu berikatan dengan guanin. Materi yang terakhir yaitu mengenai gen. Gen merupakan substansi kimia yang mengontrol pewarisan sifat. Jumlah gen yang ada di tubuh bisa mencapai puluhan bahkan ratusan ribu gen. Masing-masing gen tersebut akan mengkode sifat yang berbeda dan juga memiliki rumah sendiri-sendiri di dalam kromosom. Rumah gen ini disebut sebagai lokus. Gen yang berpasangan disebut sebagai alel. Satu pasang gen akan menentukan satu sifat pada makhluk hidup. Setiap gen akan mengkode karakter tertentu. Pasangan dari gen kita sebut sebagai alel. Tiap pasangan alel ini akan terletak pada lokus pasangan kromosom homolog yang bersesuaian. Lalu, tiap pasangan alel ini juga akan membentuk kombinasi genetik yang disebut sebagai genotip. Kemudian, bersama dengan faktor lingkungan, genotip akan memunculkan fenotip atau sifat yang akan terlihat. Dengan kata lain, genotip adalah sifat pada makhluk hidup yang tidak terlihat. Genotip biasanya dilambangkan dengan menggunakan huruf-huruf. Sedangkan fenotip adalah sifat pada makhluk hidup yang dapat terlihat oleh mata kita.
Contoh dari fenotip ini adalah bunga berwarna merah, bunga berwarna putih, bunga berwarna merah muda. Suatu gen dinyatakan dengan simbol huruf. Huruf kapital menyatakan gen yang bersifat dominan. Misalnya M besar, yaitu sifat berwarna merah. Sedangkan huruf kecil menyatakan gen bersifat resesif. Misal, M kecil menunjukkan sifat warna putih. Gen selalu berpasangan yang kita sebut sebagai alel. Misalnya, M besar M besar, M besar M kecil, atau M kecil M kecil. Gen yang sama jenisnya seperti M besar atau M kecil disebut sebagai homozigot karena dia sama, yang satu M-nya besar, yang satu M-nya besar, atau sesama M kecil dengan M kecil. Jika alelnya tersusun atas gen yang berbeda jenisnya seperti M besar dan M kecil, maka disebut sebagai heterozigot karena yang satunya M-nya besar dan yang satu lagi M-nya kecil. Jika gen dominan bersama-sama dengan gen resesif, sifat yang akan tampak adalah sifat yang dibawa oleh gen dominan. Dan sifat yang dibawa oleh gen resesif atau gen yang kalah tidak akan muncul. Di sini terlihat gambar ada alel yang tersusun atas A besar, kita sebut sebagai homozigot dominan karena sama-sama A besar dan A besar itu melambangkan dominan. Yang kedua, A besar, A kecil, kita sebut sebagai heterozigot. Yang terakhir, A kecil kita sebut sebagai homozigot resesif. Homozigot karena dua-duanya sama-sama kecil, sedangkan kalau huruf kecil tadi dia sifatnya resesif atau yang kalah. Silahkan kalian simak, ada 5 buah pertanyaan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.